Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pendapat kami mengenai case study 3 yaitu Renewable Energy Grid Management. Case study is a power grid is integrating renewable energy sources, solar, wind, with traditional energy sources. However, renewable energy generation is unpredictable due to weather condition, leading to imbalances in supply and demand. Deskripsi masalahnya adalah, sebuah power grid ingin mengintegrasikan renewable energy, namun karena renewable energy bersumber dari alam, terdapat faktor alam seperti cuaca yang mempengaruhi suplai energi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah sistem yang mampu memanfaatkan renewable energy secara maksimal dan meminimalisasikan penggunaan non-renewable energy serta menyesuaikan distribusi energi tersebut berdasarkan kondisi cuaca. The objectives are predict energy generation from renewable sources based on weather forecast, balance supply and demand in real time, store excess energy in batteries or divert it to other uses, and minimize reliance on non-renewable energy sources. Asumsinya adalah renewable energy selalu menjadi prioritas utama yang digunakan. Non-renewable energy hanya akan digunakan apabila demand dari penggunaan energi lebih banyak daripada supply renewable energy. Renewable energy yang digunakan adalah energi matahari atau panel surya yang dipengaruhi oleh teriknya cuaca. Pembangkit listrik untuk non-renewable energy tidak memerlukan waktu startup dan energinya dapat langsung digunakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Randi Hafid. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Pillar of Computational Thinking. Yang pertama terdapat decomposition, di mana kita memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat diselesaikan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, yang pertama adalah mengamati ramalan cuaca, kemudian dilanjutkan dengan mengatur dan mengoptimalisasi jumlah suplai energi untuk memenuhi kebutuhan, kemudian mengatur penyimpanan energi yang berlebih. Kemudian terdapat pattern recognition. Di sini kita harus mengenali pola yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Nah, diperlukan sebuah pola yang akan tetap dilakukan yang mengiterasi setiap jam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memprediksi jumlah renewable energy yang dihasilkan berdasarkan ramalan cuaca, kemudian menghasilkan energi sesuai dengan jumlah kebutuhan, dan juga menyimpan energi yang berlebih. Lalu terdapat data representation and abstraction. Data-data penting yang perlu diperhatikan merupakan ramalan cuaca untuk 1 jam ke depannya, seperti cerah, mendung, atau hujan. Kemudian jumlah energi maksimum setiap pembangkit listrik, lalu jumlah kebutuhan atau permintaan energi, kemudian kapasitas penyimpanan energi berlebih. Lalu pilar computational thinking yang terakhir adalah pembuatan algoritma. Yang pertama adalah memprediksi produksi renewable energy antara jam 12 malam hingga jam 1 pagi, kemudian menghitung perbandingan supply dan demand energy, menjalankan pembangkit listrik untuk non-renewable energy apabila supply-nya kurang, atau menyimpan energi berlebih ke dalam baterai apabila supply berlebih. Kemudian mengulangi step 1 hingga 3 untuk setiap jam. Sebelumnya perkenalkan saya Noval Ahmad Zaki. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya dan saya akan menjelaskan materi mengenai flow chart. Oke, yang pertama kita klik start atau akan kita mulai dan selanjutnya itu baterai yang dimana akan kita masukkan data jumlah demand energi, jumlah supply maksimum renewable energy dan juga ramalan cuaca 1 jam ke depan. Nah, apabila cuacanya cerah, maka akan menghasilkan baterai plus maksimum yang lebih besar dari demand dan juga simpanan energinya tuh ke baterai, yaitu energi terbarukan. Apabila cuacanya tidak cerah, maka baterainya itu lebih besar dari demand, yang dimana tidak akan berjalannya pembangkit listrik non-renewable energy dan baterai sama dengan nol. Apabila baterai lebih besar dari demand, yaitu baterainya tuh mencukupi atau sama dengan demand. Nah, selanjutnya tombol darurat atau tombol mati ditekan apabila kejadian tersebut iya, maka akan terselesaikannya flowchart dan
apabila tombol darurat atau tombol mati tidak ditekan, maka balik ke awal ke loop sebelumnya yang terdapat 3 input data. Nah, selanjutnya yaitu Sudoku. Kita bisa lihat di sini begin baterai sama dengan 0 dan input data-datanya, dan yang terakhir yaitu end. Oke, selanjutnya untuk analisis algoritmanya, pertama ada operasi input dan operasi while. Di operasi input sendiri, seperti yang bisa kita lihat, terdapat beberapa jenis input, yaitu ada demand, max, cuaca, dan tombol darurat yang memiliki 1 kali operasi. Di sini maksudnya setiap kali satu operasi ini membaca atau menerima masing-masing input ini, itu akan terjadi 1 kali saja pada saat proses tersebut berjalan atau saat input tersebut diberikan. Karena jumlah operasi untuk menangani keseluruhan input ini bersifat tetap atau konstan, sehingga input dapat dinyatakan sebagai kompleksitasnya O1 atau kompleksitasnya konstan. Nah, selanjutnya untuk bagian if condition, untuk if cuaca sama dengan cerah, maka akan masuk ke selanjutnya jika benar, yaitu baterai plus max lebih besar sama dengan demand. Dan jika sesuai lagi, maka akan masuk ke perbandingan aritmatika. Lalu semua jenis operasi ini merupakan operasi dasar dalam komputasi. Masing-masing operasi juga membutuhkan waktu yang konstan untuk dieksekusi, sehingga jumlah langkah atau operasi yang dilakukan dalam 1 kali eksekusi ini tetap atau konstan, dimana tidak bergantung pada nilai variabel seperti baterai, max, atau demand, atau nilai yang lain yang merupakan input. Sehingga di sini untuk 1 kali loop kompleksitasnya O1 tanpa melihat ukuran input. Untuk selanjutnya juga sama seperti yang tadi untuk else. Di sini algoritmanya serupa, sehingga kompleksitas yang dimiliki juga O1. Jadi kesimpulan kompleksitas algoritmanya, jadi di sini operasi dalam algoritma bersifat kontinu atau konstan, di mana dalam 1 jam memiliki 1 iterasi dari perbandingan supply dan energi demand hingga penekanan tombol darurat. Kompleksitas dapat dinyatakan dengan OI, di mana nilai I adalah jumlah iterasinya. Oke, selanjutnya dari pseudocode yang telah kita buat, kita implementasikan ke dalam kode Python. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi input data untuk masukkan data seperti demand, supply maksimum, dan kondisi cuaca. Kemudian function kedua untuk menjalankan pembangkit listrik non-renewable, tapi hanya dalam bentuk print dan tidak diimplementasikan, hanya untuk memberikan gambaran. Kemudian funksi yang ketiga untuk memproses data, jadi data cuaca dan baterai dan maksimum demand yang tadi itu akan diproses, dan pembangkit listrik akan berjalan sesuai dengan proses ini. Dan di bagian terakhir ada emergency button yang jika ditekan maka sistem akan keluar dan memberikan warning berbentuk emergency. Nah, ini untuk main fungsinya. Di sini akan dijadikan looping sampai emergency button ditekan. Tapi untuk untuk contoh diberikan hanya 5 looping. Di sini input data dipanggil, yang dimasukkan ke dalam demand, max, dan cuaca, dan data akan diproses serta di-print sisa baterai yang tersimpan. Untuk output, ini contoh outputnya ada 5 looping. Yang pertama demand 5, supply 10. Dan keadaan cerah, karena keadaan cerah maka panel surya akan menghasilkan energi secara maksimum, yaitu 10 kurang 5, dan tersisa 5 energi lagi, 5 kWh. 5 ini akan dimasukkan ke dalam baterai. Yang kedua juga sama, demand 3, supply 4. Karena cerah, 4 ini dihasilkan, dan sisa 1 disimpan ke baterai menjadi 6. Dan yang ketiga, demand-nya 3, namun karena cuaca mendung maka supply tidak akan terhasilkan. Jadi demand ini dipenuhi dari sisa energi pada baterai, itu 6 kurang 3, sisa 3. Dan ini demand 4 dan cuacanya hujan, maka 4 ini perlu disatisfy oleh baterai. Namun baterai kurang cukup, maka diperlukan bantuan dari pembangkit listrik non-renewable. Maka pembangkit tersebut dijalankan dan sisanya menjadi 0. Dan yang terakhir, untuk jika tombol darurat ditekan, maka sistem akan berhenti bekerja dan akan dimunculkan error emergency. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.